dalam pemberantasan korupsi di era Subianto begitu kepemimpinannya geram menyampaikan mengungkap dugaan korupsi pada proyek LUS sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiara Seketunisa dengan NIM 24411 0303 127 dari kelas 4 ATNC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan opini saya mengenai maraknya kasus korupsi yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Seperti yang kita lihat pada cuplikan sebelumnya, berbagai kasus korupsi dengan nilai kerugian yang sangat besar terus terungkap dari waktu ke waktu. Bahkan beberapa kasus mencapai angka triliunan rupiah yang tentunya sangat merugikan negara dan masyarakat. Sebagai masyarakat, tentunya kita merasa prihatin melihat kondisi tersebut. Pasalnya, uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Sebelum itu, saya akan menyampaikan dulu apa itu korupsi, dampaknya, serta apa sih yang harus dilakukan kita sebagai masyarakat. Yuk kita simak video berikut. Halo semuanya, jadi di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu korupsi. Tindak pidana korupsi atau disebut tipikor adalah tindakan di mana seseorang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Biasanya dengan menerima suap, penggelapan dana, atau manipulasi. Kebijakan korupsi ini sangat merugikan negara dan kita sebagai masyarakat harus peduli. Jadi dampak korupsi ini sangat besar ternyata dalam kehidupan kita. Misalnya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, rumah sakit, atau sekolah malah hilang karena diselewengkan. Hasilnya pelayanan publik jadi buruk, pembangunan mandek, dan yang paling penting, kualitas hidup kita terpengaruh. Korupsi ini memperlebar kesenjangan sosial dan membuat kita kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Kemudian, apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat ini? Yang pertama, tolak suap. Jangan pernah menerima atau memberikan suap sekecil apapun itu. Kedua, laporkan korupsi. Jika melihat atau mendengar adanya tindakan korupsi, laporkan kepada pihak berwenang. 3. Dukung transparansi. Kita harus mendorong transparansi dalam setiap kebijakan pemerintah. Dan yang keempat, edukasi diri. Lebih banyak tahu tentang apa itu korupsi dan bagaimana cara mengawasinya. Kesadaran adalah langkah awal pencegahan dan kita semua punya peran penting dalam memberantas korupsi. Nah, teman-teman sekarang udah pada tahu kan apa itu korupsi, dampaknya, serta apa yang harus dilakukan kita sebagai masyarakat. Selanjutnya, aku akan memperlihatkan video tentang 5 kasus korupsi terbesar di Indonesia. Serta perkembangan korupsi di Indonesia ini bagaimana sih? Makin membaikkah atau makin memburuk? Yuk langsung saja kita lihat. 5 kasus korupsi terbesar yang berhasil dibongkar di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Direksi Pertamina, anak usaha, dan kontraktor swasta terlibat dalam manipulasi tata kelola minyak mentah dan produk kilang sejak 2018 sampai 2013. Kerugian hampir 1 kuadriliun rupiah. Kedua, Kejaksaan Agung menggerebek 2 kantor PT Asset Pacific, menyita hampir 1 triliun rupiah. Di era Presiden Prabowo, tak ada lagi konglomerat yang bisa bermain di balik layar. Mafia bisnis pasti ketar-ketir. Ketiga, kasus korupsi proyek tol Padang Pekanbaru melibatkan 12 ASN ATR BPN jadi tersangka setelah menyalahgunakan 27 miliar rupiah dalam proyek tol strategis. Keempat, skandal hakim kasus Ronald Tanur. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertangkap menerima suap untuk membebaskan Ronald Tanur. Tak hanya itu, mantan pejabat Mahkamah Agung juga terseret. Kelima, korupsi dana Desa Bengkulu Utara 780 juta jumlahnya kecil. Tapi bagi warga desa, ini sangat besar. Kepala desa dan sekretaris menyelewengkan dana desa yang seharusnya untuk rakyat. Presiden Prabowo berkomitmen menumpas korupsi dari atas hingga ke bawah. Apakah RUU perampasan aset harus segera disahkan?
Mengingat tindakan korupsi semakin menggila, bagaimana menurut pendapat kamu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Korupsi di Indonesia membaik atau memburuk? Salah satu tonggak penting dalam sejarah Indonesia adalah reformasi pada 1998 silam. Peristiwa itu selain menumbangkan rezim Orde Baru, juga melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK 4 tahun kemudian. Kini setelah 17 tahun keberadaan lembaga anti rasuah tersebut, Indonesia masih tertinggal dalam upaya pemberantasan korupsi. Setidaknya, menurut Transparency International yang saban tahun merilis peringkat negara dengan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis atau dikenal Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. Sesuai laporan terbaru Transparency International, tahun lalu Indonesia berada di posisi ke-89 dengan nilai IPK 38. Dibandingkan 10 tahun lalu, posisinya memang membaik, naik 25 peringkat. Sedangkan dibanding tahun sebelumnya, posisi negara kita naik 7 tingkat. Berikut adalah daftar 10 besar persepsi korupsi dunia tahun 2018. Sementara mengacu hasil survei Badan Pusat Statistik, indeks perilaku anti korupsi 2018 lebih rendah daripada 2017, yakni 3,66. Jika indeks menunjukkan kecenderungan ke angka 5, artinya masyarakat semakin berperilaku anti korupsi. Sebaliknya, jika ke arah 0, masyarakat makin permisif pada korupsi. Nah, setelah melihat berbagai penjelasan mengenai korupsi, kasus-kasus korupsi terbesar di Indonesia, serta perkembangan kondisi korupsi saat ini, saya memiliki beberapa pandangan mengenai persoalan tersebut. Menurut saya, korupsi merupakan salah satu kejahatan yang memiliki dampak sangat luas terhadap masyarakat. Berbeda dengan tindak pidana yang hanya merugikan satu atau beberapa orang, korupsi dapat merugikan jutaan masyarakat karena berkaitan dengan uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Yang menjadi prihatin saya adalah persoalan keadilan dalam penegakan hukum. Di tengah masyarakat yang sering muncul beranggapan bahwa pelaku korupsi yang merugikan negara hingga miliaran bahkan triliunan rupiah terkadang memperoleh hukuman yang relatif ringan. Sementara itu, masyarakat kecil yang melakukan pencurian karena alasan ekonomi seringkali menerima hukuman yang tidak jauh berbeda, bahkan dalam beberapa kasus terasa lebih berat. Tentu saja, setiap perkara memiliki fakta dan pertimbangan hukum yang berbeda. Namun, dari sudut pandang masyarakat, kondisi tersebut sering menimbulkan pertanyaan mengenai rasa keadilan. Masyarakat berharap hukum dapat ditegakkan secara adil tanpa membedakan jabatan, kekuasaan, maupun status sosial masyarakat. Menurut saya, keadilan bukan hanya tentang menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa hukuman tersebut sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Korupsi bukan sekadar mengambil uang negara, tetapi juga menghilangkan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang layak, serta pembangunan yang merata. Selain itu, korupsi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Ketika masyarakat melihat korupsi yang masih terjadi, muncul rasa pesimis terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini. Oleh karena itu, menurut saya, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten dan tegas. Penegakan hukum harus mampu memberikan efek jerak, sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum. Sebagai generasi muda dan mahasiswa hukum, saya percaya bahwa upaya memberantas korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Budaya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab harus dibangun sejak dini agar tidak ada praktik korupsi yang terus berulang di masa yang akan mendatang. Sebagai penutup, korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan keadilan sosial. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat yang kehilangan hak-haknya akibat penyalahgunaan kekuasaan. Melalui video ini, saya berharap kita semua dapat semakin menyadari pentingnya menjaga integritas, menghormati hukum, dan menolak segala bentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi oleh kejujuran dan tanggung jawab setiap warganya.
Sekian opini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.